Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem pendukung keputusan. Dan untuk video kedua ini kita akan langsung saja untuk mencoba mempelajari teknik atau metode perhitungan yang terdapat dalam sistem pendukung keputusan. Nah, salah satu metode yang banyak kita gunakan dan mungkin insya Allah kita mudah untuk pelajarinya, yaitu tentang metode pembobotan. Ini menjadi salah satu metode yang terdapat pada SPK di antara beberapa metode yang lain. Nah, salah satu metode dalam pembobotan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah metode simple additive weighting, atau yang biasa kita sebut dalam dunia SPK yaitu metode SAW. SAW ini menjadi salah satu metode pembobotan yang dapat kita pelajari dengan mudah dan sederhana. Kemudian selain metode SAW, nanti kita juga akan belajar metode pembobotan yang lain, ada weight product dan sebagainya. Namun kita akan fokus dulu ke simple additive weighting. Ini merupakan salah satu metode perhitungan dengan teknik penjumlahan terbobot atau penjumlahan pembobotan yang paling sederhana dalam metode pembobotan. Nah, SAW ini dapat kita pelajari atau kita dapat melakukan perhitungan dengan metode SAW menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dalam proses perhitungan dengan metode SAW yang harus kita lakukan adalah menentukan kriteria yang akan kita jadikan sebagai acuan. Nah, ini sudah kita bahas beberapa contoh yang kita bahas di bagian 1, yang mana ketika kita akan mengambil sebuah keputusan tentunya harus berdasarkan dengan masalah. Nah, nanti dari masalah tersebut kita harus menentukan kriteria-kriteria yang akan kita gunakan. Begitu kita sudah bahas di bagian 1 kemarin. Setelah kita menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan, kemudian kita menentukan bobot untuk masing-masing kriterianya. Jadi dari kriteria yang sudah kita tentukan, kita harus memberikan bobot. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan ulangan harian, nanti ada soal pilihan ganda, ada soal isai. Pasti setiap pilihan ganda dan pilihan isai nanti punya bobot masing-masing, ya kan? Kriterianya ada pilgan, ada isai, itu kriteria. Bobotnya mungkin nanti ketika pilgan nilainya 1, ketika isai nilainya mungkin 10 atau berapa. Nah, itu adalah kriteria dan bobot. Jadi sampai di sini saya asumsikan teman-teman sudah memahami hal tersebut. Kemudian setelah menentukan kriteria dengan bobotnya, lalu kita melakukan proses perhitungan yang disebut perhitungan normalisasi matriks keputusan, dengan melakukan proses perbandingan pada semua nilai alternatif yang ada. Di sini kalau saya sebut alternatif, berarti itu adalah pilihan yang ada, ya. Misalkan seperti yang sudah kita pelajari di bagian 1 lalu, ada contoh sebuah sekolah akan memberikan beasiswa terhadap siswanya. Nah, nanti diseleksi terdapat 5 siswa yang ikut atau yang masuk dalam kandidat. Nah, 5 siswa ini yang disebut alternatif. Jadi kalau saya bilang alternatif, berarti yang dimaksudkan di sini adalah pilihan-pilihan yang ada, itu alternatif. Kemudian setelah melakukan perhitungan normalisasi matriks, langkah terakhir kita menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif tadi. Nah, jadi nanti setiap pilihan, setiap alternatif itu dihitung nilai preferensinya. Maka nanti dari situ akan ketemu nilai si A berapa, nilai si B total berapa, nilai si C total berapa. Nah, nanti nilai tertinggi, maka itu adalah pilihan yang dapat kita ambil atau yang lebih layak. Oke, kemudian kita masuk ke rumus perhitungan. Tadi untuk step 1 menentukan kriteria dan bobot itu kita tidak menggunakan rumus, ya. Karena ini hanya sekedar data dasar atau data awal yang kita gunakan untuk proses pengolahan. Kemudian baru di step ketiga, yaitu di bagian perhitungan normalisasi, kita ada rumus. Nah, saya yakin hampir sebagian besar teman-teman ketika melihat rumus ini dan ketika teman-teman baru belajar tentang SPK mungkin akan sedikit bingung rumus ini seperti apa, cara menghitungnya dan sebagainya.
Nah, ini kita tidak pelajari rumusnya, kita nanti langsung saja ke penerapan atau implementasinya. Tapi di sini saya sedikit bacakan terkait keterangannya. Nanti kalau kita menjumpai RIJ itu adalah nilai rating, kinerja ternormalisasi, XIJ nilai atribut, nah, dan seterusnya teman-teman bisa baca. Dan ini kita belum bahas secara rumus dari awal ini. Kita nanti langsung ke step saja. Kemudian rumus yang keempat yaitu rumus perhitungan preferensinya. Teman-teman bisa lihat juga ada keterangannya beserta rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke praktik perhitungannya seperti apa. Di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi yaitu Excel yang bisa kita manfaatkan untuk menghitung. Jadi teman-teman bagi yang ingin mengikuti silakan disiapkan aplikasi Excel-nya. Kita akan langsung praktik menghitung dengan metode SAW dengan rumus-rumus yang tadi sudah kita. Oke, setelah aplikasi Excel kita siapkan, kita langsung saja pada contoh kasus kali ini kita akan menentukan siswa yang layak mendapatkan beasiswa menggunakan metode perhitungan SAW. Ini adalah sebuah contoh kasus yang akan kita gunakan. Seperti petunjuk di PowerPoint tadi, langkah pertama kita harus menentukan kriteria. Tentunya ketika kita ambil kriteria, kita harus menuangkan juga yang namanya alternatif. Kita harus menyiapkan sebuah alternatif. Kita langsung saja. Alternatif tadi sudah kita bahas bahwa alternatif itu adalah pilihan-pilihan yang ada. Kemudian kriteria untuk menentukan siswa mana yang layak mendapat beasiswa. Kriteria yang pertama yang kita gunakan adalah nilai. Jadi nanti berdasarkan nilai. Kemudian yang kedua berdasarkan gaji orang tua. Nah, biasanya kan begitu. Nilai gaji orang tua serta kita harus cari satu opsi lagi, nilai tertinggi gaji. Keaktifan ya, kita gunakan keaktifan. Saya coba tata terlebih dahulu. Nanti akan coba saya siapkan ada 4 ya, kita coba dengan 4 kriteria atau 4 alternatif maksud kami. Yang pertama itu ada IFA. Nah, ini seperti contoh yang saya berikan di bagian materi 1 lalu. Ada IFA, kemudian ada Ari, ada Indah, dan ada satu tambahan siswa bernama Bagas. IFA memiliki nilai pelajaran 86. Ari memiliki nilai pelajaran 78. Kemudian Indah memiliki nilai 75 dan Bagas memiliki nilai 80. Anggap saja seperti ini hanya simulasi. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. IFA punya nilai masing-masing beserta Ari, Indah, dan Bagas. Ini punya nilai masing-masing. Kemudian gaji orang tua. IFA itu gaji orang tua misalkan 3.500. Ini saya pakai angka simulasi saja, nanti teman-teman tinggal disesuaikan. Kemudian Ari itu memiliki gaji orang tua sebesar 4.000. Kemudian Indah gaji orang tuanya 2.800. Dan Bagas gaji orang tuanya 3.300. Kemudian keaktifan dari IFA ada di sekolah misalkan atau dalam organisasi. Kita ambil saja nilai 79. Kemudian Ari nilai keaktifannya 85 dan Indah nilai keaktifannya 70, sementara Bagas 60. Nah, ini paling malas misalkan dalam sekolah.
Kita coba atur lagi biar lebih rapi. Oke, ini sudah ketemu untuk alternatif kriteria beserta nilai-nilainya. Setelah ini kita lakukan atau kita patok ya, kita patok bobotnya. Misalkan tadi ada nilai, kemudian ada gaji orang tua, kemudian keaktifan, bobot, nilai. Ini kita misalkan beri bobotnya berapa persen gitu. Atau kita buat dalam bentuk desimal ya. Nilai nanti bobotnya 0,5. Jadi kita coba. Nilai bobotnya 0,5 atau 50%. Berarti nilai nanti yang akan lebih dominan misalkan dalam penentuan beasiswa ini. Kemudian gaji orang tua. Gaji orang tua anggap saja nilai yang akan kita ambil adalah 30%. Kemudian sisanya dari keaktifan yaitu 0,20. Nah, kita sudah menentukan yang namanya bobot. Nah, bobot sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan normalisasi sesuai dengan langkah ini. Kita akan melakukan perhitungan normalisasi. Tapi untuk melakukan perhitungan normalisasi, kita harus menentukan dulu dari kriteria-kriteria tadi. Kita buat jenis kriteria. Kita perlu menentukan jenis kriteria. Tadi ada nilai, gaji ortu, keaktifan. Di langkah PowerPoint ini tidak terdapat keterangan jenis kriteria ya, tapi nanti ini akan kita butuhkan untuk melakukan perhitungan rumus normalisasi ini. Jadi kita memerlukan jenis kriteria. Nah, jenis kriteria ini maksudnya apa? Jadi kesimpulannya seperti ini. Nilai, nanti data nilai ini yang diambil atau yang kita butuhkan itu nilai yang paling besar atau nilai yang paling kecil yang akan mendapat beasiswa. Nah, jika nilai atau jika kriteria yang diambil nanti nilainya berupa nilai yang paling tinggi atau yang dibutuhkan adalah nilai yang paling tinggi, maka ini kita sebut dengan benefit. Nah, karena nilai ini kita akan cari siswa dengan nilai yang paling tinggi, maka ini kita sebut nilai itu jenis kriterianya adalah benefit. Kemudian gaji orang tua. Gaji orang tua ini yang akan kita ambil siswa dengan gaji tertinggi atau siswa dengan gaji paling rendah. Secara logika, umumnya ketika kita akan memilih beasiswa untuk siswa atau siswa yang layak untuk menerima beasiswa, itu yang memiliki gaji orang tua minim, kan begitu. Berarti kalau misalkan gaji orang tua minim, maka dapat kita simpulkan bahwa memang siswa ini berasal dari keluarga yang sederhana dan sebagainya, kan begitu. Jadi untuk gaji orang tua kita ambil gaji atau nilai yang paling minim. Jika dalam sebuah kriteria itu diambil nilai paling minim, maka kita sebut dengan cost. Kemudian keaktifan. Nilai keaktifan ini yang kita cari yang seperti apa kriterianya. Nilai keaktifan yang diambil nanti adalah nilai keaktifan yang paling tinggi. Nah, karena nilai paling tinggi yang kita cari, maka ini kita sebut benefit. Jadi untuk jenis kriteria itu ada dua jenis. Yang pertama ada benefit, yang kedua ada cost. Oke, sampai sini saya asumsikan teman-teman sudah memahami hal tersebut. Karena nilai itu kita cari nilai yang paling tinggi, maka kita sebut benefit. Kemudian kriteria gaji ortu atau orang tua. Karena gaji orang tua ini kita akan mencari gaji yang paling kecil atau nilai yang paling kecil, maka kita pilih menjadi cost. Kemudian keaktifan juga karena kita akan mencari nilai keaktifan yang paling tinggi, maka keaktifan ini dapat kita sebut jenis kriterianya adalah benefit. Oke, sampai sini saya asumsikan teman-teman sudah memahaminya.
Kemudian setelah teman-teman paham, kita lanjutkan ke proses normalisasi. Nah, dalam proses normalisasi ini kita mengacu kepada rumus tadi. Nah, ini ada proses normalisasi. Kita langsung saja ke perhitungan, misalkan seperti ini. Nah, kita akan menghitung yang pertama dari R1.1. Apa itu R1.1? Jadi R1.1 ini adalah kita akan menghitung alternatif pertama pada kriteria yang pertama. Kita akan menghitung alternatif pertama pada nilai pertama. Alternatif pertama pada nilai pertama. Nah, itu harus kita ingat. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya kita gunakan rumus ini. Tapi sebelum kita masuk ke rumus, kita perhatikan. Karena kita akan menghitung kriteria pertama, yaitu kriteria nilai. Kita perlu lihat dulu, nilai itu termasuk jenis kriteria apa? Oh, nilai kriterianya adalah berjenis benefit. Maka di rumus perhitungan normalisasi ini kita sudah punya dua rumus. Rumus yang atas dan rumus yang bawah. Rumus yang atas berlaku jika nilai C-nya berupa atau atribut yang digunakan, kriteria yang digunakan itu bernilai benefit. Maka jika kriterianya bernilai benefit, kita gunakan rumus seperti ini. Oke. Dia akan menghitung nilai. Nilai ini kita sebut sebagai benefit, maka rumus yang berlaku adalah seperti ini. Nilai dari alternatif dan kriteria tersebut dibagi nilai tertinggi pada kriteria tersebut. Oh, seperti apa? Kita akan menghitung alternatif 1 pada kriteria 1, yaitu 86. 86. Kita pakai rumus Excel langsung saja. 86. Ini nilai alternatif 1 pada kriteria 1. Nah, ini si IVA. Nah, IVA nilainya berapa? 86. Karena R1.1 ini kita akan menghitung nilai dari IVA. Nilai dari IVA berapa? 86. Dibagi sesuai rumus ini, jika kriterianya berupa benefit, maka kita gunakan rumus atas. Maka yang berlaku rumus ini. Nilai dari si IVA dibagi nilai maksimal dari kriteria nilai. Nah, oke. Dibagi nilai maksimal. Nilai maksimal dari nilai ini berapa? Dari kriteria nilai. Oh, nilai maksimalnya adalah 86. Nilai maksimalnya 86. Maka kita enter saja. Nah, akan mendapatkan hasil 1. Jadi nilai normalisasi dari IVA pada kriteria nilai yaitu 1. Kemudian kita akan lanjutkan. Nilai kedua dari pilihan kedua yaitu ARI. Nah, gitu. ARI, oke, ARI itu nilainya berapa? 78. Dibagi nilai maksimum atau nilai tertinggi pada kriteria nilai ini. Kriteria nilai tertingginya berapa? 86. Oke, 8 dibagi 8. Nilai dari ARI dibagi 86. Maka akan ketemu 0,9 sekian. Kemudian kita akan menghitung nilai dari si Indah. Menghitung nilai dari si Indah. Oke, jadi 1, 2, 3 ini adalah alternatifnya. Ini yang 1, 2, 3. Yang awal ini adalah nilai alternatifnya. 1 oh berarti IVA, 2 oh berarti ARI, 3 oh berarti Indah. Nah, kemudian untuk yang 1 paling belakang ini adalah urutan kriterianya. Nilai itu kriteria pertama atau kriteria ke-1, maka seperti ini. Jadi kalau ada 1.1 itu berarti IVA dengan nilai berapa? 2.1 berarti ARI dengan nilai berapa? 3.1 Indah dengan nilai berapa? Intinya begitu. Oke, yang ketiga Indah. Indah nilainya berapa? 75. Dibagi nilai tertinggi yang ada di sini. Nilai tertingginya berapa tadi? 86.
sudah ketemu. Kemudian R41 adalah Bagas. Nilainya berapa? Nah, Bagas itu nilainya 80. Dibagi nilai maksimal dari sini. Nilai maksimal atau nilai tertingginya berapa? 86. Sama. Maka sudah ketemu nilai normalisasi untuk dari IFA atau nilai normalisasi dari IFA. Dan seterusnya. Maka dari sini sudah ketemu nilai dari IFA setelah dilakukan perhitungan normalisasi. Dan Ari, Indah, serta Bagas. Atau untuk perhitungan rumus yang lebih mudah atau lebih simple atau yang lebih dinamis, oke, maka dari sini sudah bisa kita temukan hasil perhitungan normalisasi dari kriteria nilai untuk tiap-tiap alternatif. Di mana IFA nilai setelah dinormalisasi adalah 1. Kemudian Ari, Indah, dan Bagas nilai setelah dinormalisasi ini juga sudah muncul. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan R1.2. Artinya apa jika R1.2? Nah, jika R1.2 maka artinya kita akan menghitung alternatif pertama dari kriteria keduanya. Kan? Alternatif pertama, kriteria kedua, kayak IFA. Kemudian kriteria Oke, kemudian berikutnya kita akan menghitung kriteria kedua dari setiap alternatif yang ada. Maka kita bisa sisakan satu baris di sini. Kita bisa tulis R1.2. Maksudnya kita akan menghitung nilai dari alternatif 1 dan nilai kriteria keduanya berapa. Gitu. Oke, kita langsung saja. Caranya sama, tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu gaji orang tua ini jenis kriterianya apa? Benefit atau cost? Kita lihat di jenis kriteria sini. Gaji orang tua ternyata jenisnya adalah cost. Maka jika kriterianya berupa cost, kita menggunakan rumus yang kedua ini. Berlaku jika atributnya bernilai cost. Maka rumusnya berbeda, tidak seperti yang tadi. Rumusnya yaitu nilai paling minim, ya, nilai paling minim dibagi nilai alternatif tersebut. Nilai paling minim pada kriteria gaji orang tua ini berapa? Nilai paling minimnya adalah 2.800. Nilai paling minimnya 2.800. 2.800 dibagi nilai dari alternatif tersebut. Karena kita pertama ini menghitung punya IFA, maka kita lihat gaji IFA berapa? 3.500. Maka nilai paling kecil yaitu 2.800 dibagi gaji orang tuanya IFA. Setelah itu enter. Maka nanti akan ketemu angka 0,8. Kita lanjutkan. Kriteria kedua, alternatif kedua yaitu Ari pada kriteria keduanya. Caranya sama karena ini sifatnya cost, gaji orang tua sifat atau jenis kriterianya cost, maka kita gunakan rumus nim dibagi nilai dari alternatif tersebut. Nilai paling kecilnya berapa? Masih sama 2.800. Dibagi nilainya Ari atau gaji orang tuanya Ari. Nah, 4.000. Kita tulis saja manual 4.000. Maka ketemu 0,7. Kemudian R3.2. Nilai paling minim di sini yaitu 2.800 dibagi nilai dari Indah 2.800. Kemudian R4.2.
Nilai paling minim di sini yaitu 2800 dibagi nilai dari Bagas 3300. Maka ketemu 0,8 dan seterusnya. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk kriteria yang ketiga. Alternatif pertama dengan kriteria ketiga, yang pertama yaitu keaktifan. Kita perlu lihat dulu keaktifan ini jenisnya apa, jenis kriterianya. Oh, jenisnya benefit. Kita berarti berlaku rumus yang atas, yang mana nilai dari alternatif tersebut dibagi nilai maksimal pada kriteria tersebut. Nah, nilai dari alternatif tersebut yaitu nilai IVA pada kriteria keaktifan yaitu 79 dibagi nilai maksimal yang ada di sini yaitu berapa? 85. Maka ketemu 0,9. Kemudian R2.3. Nilai dari ARI dibagi nilai maksimal yang ada di sini yaitu 85. Kita tulis manual saja. 85 dibagi 85. Kemudian R3.3-nya yaitu nilai dari indah 70 dibagi nilai maksimal di sini yaitu 85. R43 yaitu nilai dari Bagas 60 dibagi nilai tertinggi di sini atau di kriteria keaktifan. Nilai tertingginya adalah 85. Maka ketemu 0,7. Dari sini kita sudah mempunyai angka normalisasi. Nah, ini kita coba tata ulang. Kita coba lakukan penataan ulang di sini. Alternatif ada kriterianya, tadi ada nilai gaji orang tua, gaji ortu, dan keaktifan. Alternatif yang pertama tadi ada IVA, ada ARI, ada indah, ada Bagas. Oke, kita coba lakukan penataan biar lebih rapi. Oke, kemudian kita masukkan angka-angka tadi. IVA nilainya ada 1, kemudian ARI 0, berapa ini? Oke, kita buat seperti ini saja. Kemudian R3-nya, kemudian ini. Nah, begitu pula untuk kriteria kedua, kita tulis saja. Oke. Kemudian untuk keaktifan nilainya berapa? Oke, ini tadi saya masih manual, saya ubah dulu. Maka sudah kita temukan nilai normalisasi untuk setiap alternatif beserta kriterianya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah perhitungan nilai preferensi. Nah, di sini kita masuk ke tahap akhir yaitu menghitung nilai preferensi. Rumus yang berlaku yaitu seperti ini. Oke. Saya rasa teman-teman juga akan bingung melihat rumus seperti ini. Untuk yang memang belum terbiasa atau baru belajar, kita langsung saja ke implementasi rumusnya. Untuk menghitung nilai preferensi, ini dilakukan sama seperti tadi, yaitu pada tiap alternatif ya. Jadi perlu kita siapkan di sini perhitungannya V. Karena yang akan kita hitung adalah nilai preferensi yaitu V atau ranking untuk tiap alternatifnya. V dari IVA, kemudian V dari ARI, nilai V dari indah, kemudian nilai V dari Bagas. Rumus yang berlaku dalam perhitungan nilai preferensi yaitu nanti nilai bobot
dikalikan dengan nilai hasil normalisasinya. Kemudian dijumlahkan dengan nilai atau bobot dari gaji orang tua dikali dengan nilai gaji orang tuanya. Kemudian berikutnya bobot dari keaktifan dikalikan dengan nilai keaktifan punya alternatif tersebut. Oke, karena yang pertama kita akan coba melakukan perhitungan dengan IVA, maka kita akan fokus dengan datanya IVA saja. Nah, rumusnya kita buat kurung seperti ini. Tapi sebelum itu kita coba ubah ya, karena Excel saya menggunakan koma untuk desimalnya, bukan menggunakan titik, jadi ini saya perbaiki dulu. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan. Jika di Excel teman-teman menggunakan koma ya tinggal diubah koma, atau jika di Excel teman-teman untuk desimalnya menggunakan titik, maka silahkan disesuaikan saja. Yang pertama kita coba akan menghitung kriteria yang pertama ini, yaitu kriteria nilai. Cara menghitungnya, bobot dari kriteria tersebut dikalikan nilai dari kriteria tersebut. Nah, begini. Kemudian dijumlahkan dengan kriteria atau bobot kriteria kedua dikali dengan nilai kriteria keduanya berapa. Dijumlahkan lagi dengan bobot dari keaktifan atau bobot ketiga, ini dikalikan dengan nilai keaktifannya. Maka kita enter langsung, sudah ketemu jumlah. Begitu pula untuk ARI. Bobot dari kriteria pertama dikali nilai dari ARI berapa. Nah, kemudian dijumlahkan bobot dari gaji orang tua dikalikan nilai dari gaji orang tuanya si ARI. Nah, kemudian yang ketiga, nilai bobot dari kriteria ketiga dikalikan nilai dari kriteria ketiganya si ARI. Oke, di sini muncul sementara. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ini saya cek, ada kesalahan. Oh iya, ada kesalahan di sini, harusnya jumlah ya. Oke, kita ulang. Nilai dari bobotnya berapa dikali nilai normalisasi ARI. Nah, jumlah nilai dari bobot kriteria kedua dikalikan nilainya di sini, hasil normalisasi. Nah, 0,2 atau nilai bobotnya, lupa jumlahnya, dikalikan nilai keaktifan, maka sudah ketemu. Begitu juga untuk Indah dan Bagas. Silakan teman-teman coba sesuaikan. Berarti rumusnya nilai bobot ya, nilai bobot pada kriteria tersebut dikalikan nilai normalisasi kriteria pada alternatif tersebut. Jika kita akan menghitung Indah, maka fokus saja ke nilainya Indah. Jika kita menghitung punya Bagas, maka fokus ke nilainya Bagas. Intinya begitu. Oke, V Indah. Kita coba. Nah. Kemudian 0,3 atau bobot dari kriteria kedua dikalikan nilai normalisasi dari kriteria keduanya. Nah, teman-teman tinggal mengikuti dan mengulang jika memang masih bingung. Oke, jadi pada intinya kita akan mencari, misalkan yang pertama ini kita bahas punya Bagas. Kita akan fokus ke sini. Ya, kita akan fokus ke 3 ini. Pada intinya ketika kita akan menghitung nilai dari Bagas 0,93 sekian. Kemudian ada bobot 0,5 atau 50%. Intinya atau kesimpulannya, kita akan mencari 50% dari 0,9 ini.
Kemudian kriteria kedua 0,8. Kita lihat bobotnya 30%. Berarti kita akan mencari 30% dari 0,8. Kemudian 0,2 atau 20%. Maka kita akan mencari nilai 20% dari 0,7 itu berapa. Nah, nanti dari tiap nilai tadi kita jumlahkan. Ini tadi 50%-nya berapa, ini 30%-nya berapa, ini 20%-nya berapa, kemudian dijumlahkan. Maka jadilah sebuah angka. Nah, kesimpulannya seperti itu. Kita coba lanjutkan. Kali. Nah, nilai preferensi sudah kita temukan. Ini adalah tahap akhir dari perhitungan SAW. Dari nilai-nilai ini, teman-teman bisa melihat nilai yang paling tinggi itu punya siapa. Nah, nilai yang paling tinggi adalah punya IFA. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa IFA adalah siswa yang layak untuk menerima beasiswa karena dengan nilai hasil perhitungannya paling tinggi. Peringkat pertama yang layak yaitu IFA, yang kedua Indah, yang ketiga Ari, dan yang keempat Bagas. Nah, inilah adalah nilai hasil akhir dari perhitungan SAW. Nah, ini bisa teman-teman implementasikan, bisa teman-teman terapkan ke dunia pekerjaan masing-masing. Tidak menutup kemungkinan untuk kasus yang lain. Ya, karena di sini saya contohkan untuk menentukan kelayakan siswa untuk mendapat beasiswa. Mungkin teman-teman juga bisa implementasi ke menentukan produk yang layak untuk dibeli dari beberapa produk yang ada. Misalkan ada 3 produk minuman A, B, dan C. Nah, tiap-tiap minuman ini nanti punya nilai kriteria masing-masing. Nah, teman-teman tentukan kriterianya. Nah, saya akan membeli minuman, kriteria yang pertama dilihat dari harganya murah. Terus dari keawetannya atau dari seberapa lama produk ini sudah berdiri dan sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman berikan bobot masing-masing. Kemudian nanti dilakukan perhitungan yang sama. Maka nanti ketemu produk A atau produk B atau produk C yang lebih layak. Yang dipilih berdasarkan nilai preferensi ini. Nilai preferensi yang paling tinggi yang mana, maka itu yang layak. Oke, sekian untuk pembelajaran metode SAW. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan videonya diputar, atau nanti file Excel ini bisa teman-teman unduh dan linknya akan saya letakkan di kolom deskripsi. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.